di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja, dan kalau coro santrinya diwakafkan. Ya lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hasim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ, di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang ributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya enggak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, pondok Mambaul Ma'arif, pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ngene rek. Ya, ini artinya formalisasi kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia, kan begitu kan? Saya ingat dongengnya paman saya, putranya ada di sini dengan saya, Pak Abdul Karim Hasim, adiknya ya saya, numpak oplet, di depannya ada orang bawa kurungan burung, tahun 30-an lah itu. Lalu beliau pikir mau nanya, ini burung apa ini? Ini opo apa? Ini apa ketemu, tapi burung itu loh apa bahasa Indonesia. Akhirnya kalah karo wong Cina sandinge muni, ini peksi apa? Nah itu. Jadi karena itu kita melihat bahwa soal begini-begini kan soal anu saja, soal apa? Budaya saja. Beda memang budayanya. Ayah saya senangannya teori-teori kemasyarakatan dan kenegaraan Islam. Takonono Imam Syafi'i, Imam Hanafi soal beginian, warak jawabnya. Adiknya Abdul Khalik Hasim senengannya tauhid, buat sampai mencret takon tauhid dia jawab. Tapi adiknya Pak Abdul Karim Hasim itu senengannya adab, sastra Arab. Ya tidak apa-apa, memang bisanya cuma itu. Artinya yang Arab itu, sastra itu ya tangan kadung tuwek lah ya. Tapi banyak itu. Di rumahnya beliau itu ada Hamas satu Abi Tamam, itu yang menunjukkan kesenangan beliau kepada sastra Arab. Sastra itu sangat kaya dan sinis. An-Nabi Ghadzubiani, penyairnya, mengatakan dia dikuyo-kuyo terus oleh para politisi. Akhirnya dia mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'athin ayyur rijali muwadzabu. Kau bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Loh itu loh, politisi senengannya lah ngono. Mesti nyakiti saudaranya itu. Ala syu'athin ayyur rijali muwadzabu. Kalau dipikir secara mendalam, memang adakah orang yang sopan? Nah itu saking sinise itu. Tapi saya lebih senang kepada sajaknya Rafa ibn Abad, syairnya itu. Dia mengatakan, walastu bihalalitilai makhofatan walakin mata yastarfidil qawmu arfidi. Aku bukan orang yang sembunyi di balik gentong karena ketakutan. Gentong itu tempatnya di depan rumah apa di belakang?
Nah, biasanya di dapur. Lah orang yang sembunyi di balik gentong di dapur entek-entekan oleh weden. Nah, ini katanya torofa loh. Walakin mata yastarfiti arfitil qaumu arfiti. Tetapi kalau kaumku minta pertolongan akan kutolong loh ini. Karena saya tidak berada di gentong, di balik gentong ya saya kalau kaum saya minta tolong saya tolong. Kalau perlu toh mati nyawa loh. Ini Torofa Ibn Abid sudah begitu. Nah itu ya itu pegangan saya dari dulu sampai sekarang. Tidak yang seperti apa Nabi Ghadzubiani yang sinis tadi itu. Nah, dasar daripada sikap terbuka yang tidak mencurigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain itu ya terbuka saja. Alhamdulillah hari ini kita lihat keterbukaan itu punya apa ya, punya dayanya sendiri. Orang lain yang beragama Hindu dan sebagainya mengajar ke sini ini kan jauh. Saya kan tadi sudah bilang tempatnya desa ini loh. Itu mau naik kendaraan datang kemari. Ini apa yang mendorongnya? Karena ada rasa kecintaan di antara sesama umat manusia. Itu yang penting. Lah dari mana ini? Timbulnya dari sifat kebangsaan kita. Kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya. Banyak sekali majmu'atus tsaqafat, majmu'iyatus tsaqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Katanya Bung Karno meminjam Ernst Renan, seorang filosof Prancis, perbedaan itu la différence et raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan. Itu bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur, saya baru zaman dulu dari Gubeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh gitu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh itu loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Padahal barangnya sama atau yang diomongkan, tapi lain beda ya. Berbeda-beda penafsiran. Inilah yang terjadi. Saya tidak masuk politik lah, soal PKB itu kan juga beda pengertian saja ya. Walaupun beda pengertian ya harus ada persamaan apa itu pemahaman. Jadi karena itu kalau kita melihat kepada agama kita itu isinya perbedaan tok. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian menjadi perempuan, lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku bangsa agar saling mengenal. Loh itu loh, usulannya disuruhnya itu saling mengenal kok. Artinya buka universitas seperti ini kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Urusan kamu di surga nanti itu atau di akhirat itu urusannya
Ketakwaan kamu kepada Allah tidak ada urusannya dengan soal-soal lain. Nah, jadi di sini kita kalau pondok apa itu namanya ngalah ini punya perguruan tinggi macam-macam begitu, ya itu tidak lain mengamalkan apa katanya Al-Quran. Tidak kok ngawur, tidak ada dasarnya. Pokoro diruya ini nggak tahu saya. Jangan ada yainya tadi sudah bilang inna lama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Mungkin itu tok, mungkin juga tambah yang ini. Ya saya tidak tahu. Itu urusan dialah. Nanti itu sama dengan soal keuangan. Saya juga tidak boleh ikut mikir. Katanya dokter sampai nanti sampai tahun 4000 tidak boleh mikirkan uang. Oh gitu. Ya wis kawan.